Ya, langsung saja kita lanjutkan bersama Ustadz Budi. Ustadz, ini kalau melihat kan saat ini sudah dikembalikan fungsi menjadi masjid begitu ya Ustadz. Kemudian ornamen-ornamen di dalamnya yang menurut syariat Islam sebenarnya tidak boleh, itu nanti akan seperti apa Ustadz? Mohon penjelasan Ustadz. Ya baik, kalau secara syariat itu muslimin kalau sholat di dalam umpamanya bekas tempat ibadah lain apapun itu yang harus dihilangkan adalah patung, kemudian gambar-gambar yang bernyawa, kemudian kalau ada lambang-lambang ibadah seperti salib contohnya itu harus dihilangkan atau ditutup. Dan sebenarnya kalau kita pergi ke Hagia Sophia itu kan ada sebenarnya ada bekas muslimin juga menutup itu, jadi ditutup itu. Tapi kemudian kan sekarang kemudian dibuka sehingga di sana ada di dalamnya ada banyak ornamen-ornamen itu, gambar-gambar itu. Nah mungkin jadi akan dihilangkan. Bagaimana Ustadz menjelaskan ini kepada publik? Karena kan tentu ada pro kontra resistensi juga gitu ya ibaratnya ya. Ya, yang harus dipahami begini, ini kan sesungguhnya berhubungan dengan aturan dalam Islam ya. Dan aturan dalam Islam itu indah sekali. Saya ringkas sekali bahwa muslimin itu kalau masuk ke sebuah negeri, itu negeri dibagi dua saja. Yang pertama adalah negeri itu langsung menyerah, jadi minta damai. Dan yang kedua, sehingga tidak ada peperangan. Yang kedua adalah dia perang besar-besaran seperti Konstantinopel. Kalau dia minta damai, maka seluruh kekayaan negeri itu tetap dimiliki oleh masyarakat setempat. Muslimin tidak berhak mengambil itu. Kemudian yang kedua, kalau seperti Konstantinopel yang melakukan perlawanan yang keras, maka begitu tanah negerinya didapat, itu kemudian menjadi wakaf. Itulah mengapa seperti Konstantinopel itu seperti Hagia Sophia itu adalah wakaf, jadi bukan milik siapapun. Jadi dia wakaf bagi muslimin. Dan apalagi kemarin setahu saya Erdogan itu sampai menunjukkan satu bukti tertulis yang tertanggal 1 Juni 1453 yang dibuat oleh Muhammad Al-Fatih, menunjukkan bahwa tempat ini memang sudah wakaf. Hagia Sophia ini sudah wakaf. Bahkan saya dapat data kalau ini sebenarnya dibeli oleh Muhammad Al-Fatih dari uang pribadinya. Walaupun sebenarnya nggak perlu beli, karena itu sudah milik muslimin, karena negeri dikuasai. Tapi Muhammad Al-Fatih memberikan penghargaan kepada orang-orang Kristen Ortodoks di tempat itu, maka dibelilah oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi sebenarnya itu sudah haknya Muhammad Al-Fatih, tapi diwakafkan kepada muslimin. Gitu Mas. Baik. Kalau Ustadz sendiri terakhir berkunjung Hagia Sophia ini? Saya persis setahun yang lalu, saya ada di Hagia Sophia itu waktu itu sholat asar, karena terdengar azan asar yang dirilai dari masjid sebelah. Oh. Ya, itu waktu itu belum boleh ada azan, jadi baru dirilai suaranya ke Hagia Sophia. Itu saya di sholat asar waktu itu tanggal 13 Juli tahun 2019. Saya ada di sana itu. Berarti nantinya akan tetap jadi masjid, tapi boleh juga untuk wisatawan ya, Ustadz ya? Oh iya, itu sudah komitmennya Turki, komitmennya Erdogan. Ketika banyak muncul kekhawatiran dari berbagai negeri, menyampaikan bahwa walaupun ini berubah fungsi menjadi masjid seperti semula, maka siapapun itu boleh berkunjung, agama apapun boleh berkunjung. Dan perlu diingat bahwa Turki punya pengalaman. Karenanya sampai hari ini pun masjid-masjid besar yang bersejarah seperti Masjid Sulaimaniyah, Masjid Salimiyah, itu kan masih berfungsi masjidnya, tetapi kunjungan-kunjungan non-muslim diizinkan dengan aturan, dan mereka diizinkan menikmati dalamnya, semua diizinkan. Ya. Tidak ada masalah itu. Mungkin nilai lebihnya buat kita umat muslim adalah ya itu dijadikan bagian untuk syiar juga begitu ya Ustadz ya. Betul. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih Ustadz Budi Ashari atas waktunya pagi ini. Mas Arief. Ya, sehat-sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.